Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah menyempatkan hadir. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna MAG dan juga Bapak Samsudin Aji Saputra MPD. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen penguji yaitu Bapak Budi dan Ibu Budi. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyempatkan hadir dalam presentasi proposal penelitian saya. Perkenalkan, saya Ibnu Rahmat Ramadan dengan NIM 12320201004. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Guru PAI dalam Meningkatkan Pembelajaran Al-Quran di SD Unggul Al-Izzah Bandung. Penelitian saya ini dilatar belakangi dengan 3 poin, yaitu yang pertama, pentingnya pendidikan Al-Quran sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter dan spiritualitas siswa. Yang kedua yaitu kurangnya kajian komprehensif tentang strategi guru PAI di sekolah unggul. Dan yang ketiga yaitu pentingnya strategi yang relevan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI. Maka dari itu, pendidikan Al-Quran merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter dan spiritualitas siswa muslim sejak usia dini. Karena dimana Al-Quran itu sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya menjadi pedoman hidup, tapi juga menjadi sumber ilmu pengetahuan yang harus dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim. Sebagaimana penelitian dari tim Institut Al-Quran Jakarta menunjukkan bahwa tingkat buta huruf Al-Quran di Indonesia mencapai 72,25%. Sedangkan data Kementerian Agama Republik Indonesia mengungkapkan bahwa hanya 35% siswa SD yang mampu membaca Al-Quran dengan lancar dan sesuai kaidah tajwid. Sebagaimana Hidayat menegaskan bahwa kompetensi pedagogi, proporsional, kepribadian, dan sosial guru itu berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Namun, terdapat sejumlah kesenjangan, yaitu knowledge gap terkait kurangnya kajian komprehensif tentang strategi guru PAI di sekolah unggulan. Dalam hal ini, peran guru pendidikan agama Islam ini menjadi sangat strategis dan juga krusial karena tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga dituntut untuk mampu merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang relevan, efektif, inovatif, serta sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Maka dari itu, saya mengambil rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana strategi perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi pembelajaran Al-Quran yang dilakukan oleh guru PAI. Kemudian, apa saja faktor-faktor pendukung dan juga penghambat dalam implementasi strategi pembelajaran Al-Quran. Nah, untuk tinjauan penelitiannya itu saya mengambil penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlaili berjudul Strategi Pembelajaran Al-Quran di Sekolah Dasar Islam Terpadu, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus di 3 SD Islam Terpadu di Jakarta. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang efektif itu meliputi penggunaan metode variatif seperti Iqra, Tilawati, dan Ummi, pemanfaatan media menarik seperti kartu huruf hijaiyah dan aplikasi digital, serta evaluasi berkelanjutan melalui mutabaah harian. Kombinasi metode tersebut ini mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa hingga 75% dalam 1 tahun ajaran. Nah, untuk kerangka berpikirnya yaitu pertama-tama kita perlu analisis terlebih dahulu, yaitu dengan permasalahan atau kondisi awal yang dimana kemampuan membaca dan memahami Al-Quran di kalangan siswa ini tuh masih tergolong rendah. Kemudian adanya proses
atau strategi pembelajaran Al-Quran yang dilakukan oleh guru PAI. Nah, guru PAI ini tuh memiliki peran sentral, yang dimana guru PAI ini tuh merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran Al-Quran. Maka dari itu, guru PAI ini dituntut untuk menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang inovatif seperti penggunaan metode talaki, tahsin, tahfiz, atau media digital untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, setelah terjadi permasalahan, kemudian dilanjut dengan proses dan terjadilah yang namanya hasil. Nah, yaitu seperti dalam meningkatkan pembelajaran Al-Quran. Itu tentu ada beberapa yang harus dicapai ya, seperti dari aspek kognitifnya, afektifnya, dan juga psikomotoriknya. Maka dari itu, dengan demikian penelitian ini tuh berangkat dari permasalahan rendahnya kemampuan siswa dalam membaca dan memahami, menuju pada upaya guru PAI dalam menerapkan strategi pembelajaran yang efektif. Hasil dari penelitian ini saya harap dapat memberikan gambaran nyata tentang strategi yang digunakan guru PAI dalam meningkatkan pembelajaran Al-Quran di SD Unggulan Al-Izzah Bandung. Nah, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, dilanjut untuk metode penelitiannya, yaitu saya menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Nah, untuk sumber datanya yaitu saya menggunakan sumber data primer dan sekunder. Yang dimana data primernya saya langsung menemui sumbernya, yaitu guru PAI dan juga koordinator dari pembelajaran Al-Quran tersebut. Nah, untuk sekundernya yaitu saya mengambil dari kurikulum atau RPP dan juga buku mutabaah yaumiyah atau buku mutabaah harian. Nah, untuk sumber datanya yaitu untuk teknik pengumpulan datanya yaitu saya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Nah, untuk teknik analisis datanya saya menggunakan reduksi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sadari bahwa presentasi proposal penelitian tersebut ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saya mohon arahan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.